Halo, Bapak Ibu semua. Salam Bu Salam Dumai Abuna. Salam. Selamat Bapak Ibu pagi. sekalian. Halo. Selamat pagi, Abuna. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Semangat Salam kita Kak. semua. Salam Abuna, selamat pagi. Halo Tampu Pagi Golo. Pak Mardani. Ya kakak, selamat pagi. Selamat Pagi, pagi. Abuna. Pagi semuanya. Rai Jusman, Kak. Bu Sinai. Bagaimana akhir pekan kemarin Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan, dahsyat, luar biasa. Amin. Biasa ada. Luar biasa. Puji Tuhan, dahsyat, luar biasa. Bagaimana kabar Ibu Duma, Pak Jusman, Bu Nensi, Bu Lingga, Pak Mardani, dan Bu Merna Sitepu, Amaratnawati, Shalom Ama, Shalom Mbak Uum, Shalom juga Ibu Rika, Bu Sinai, Bu Ayan, Bu Biho, Bu Dora, Bu Leli, Pak Hendri, Bu Heriana Wijaya, Bu Irma, Bu Lani, Bu Marta, Shalom Ibu, Bu Susilawati, Bu Yani, halo. Kita punya pengharapan baru di minggu ini, amin. Amin. Dan semangat baru, sukacita baru ya. Sekalipun mungkin masih ada yang kurang sehat ya. Shalom Abuni Kartika, tetap semangat ya. Bapak Ibu tetap doakan ya dan jaga kesehatan. Pokoknya kita semua apapun keadaan kita percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dan tetap akan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Mulia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada kuasa, mujizat, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, penyertaan, pemeliharaan, pembelaan, dan janji Tuhan yang pasti digenapi di tahun ini. Apa yang tahun lalu kami belum lihat, tahun ini kami akan melihat. Apa yang tahun lalu kami belum dengar, tahun ini kami akan mendengar. Apa yang tahun lalu kami belum timbul dalam hati kami mau berkatakan tahun ini akan timbul dalam hati kami. Karena firman-Mu berkata, Engkau akan memberikan dan menjadikan itu semua, terutama bagi kami yang mengasihi Engkau. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk semua saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam persiapan bergabung atau mungkin sudah lama tidak bergabung. Kiranya Roh Kudus-Mu menjangkau mereka, membangkitkan roh mereka dan menggerakkan mereka kembali, agar mereka beroleh kerinduan untuk boleh datang dan berkumpul bersama kembali, tergabung lagi di BW ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersepakat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau naikkan satu pujian ya sebelum kita mulai. Maksudnya mulai membaca apa yang tertulis.
Iya, Bapak Ibu, ini dia. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Tuhan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya berdoa BW ini selalu akan membawa Bapak Ibu lebih dekat sama Tuhan, supaya Bapak dan Ibu juga tinggal makin dalam indahnya dekapan kasih Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Karena saya pun juga berharap demikian. Ya Bapak Ibu, saya pun berharap saya juga selalu dibawa semakin dekat di dalam dekapan kasih Tuhan, dan semakin merasakan betapa dalamnya penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya tidak akan sia-sia jeripayah lelah orang-orang yang mencari wajah Tuhan setiap pagi. Amin. Amin dong. Ya, kita harus tetap mengencangkan ikat pinggang ya. Ibaratnya sesuatu yang sudah kita alami dan terima bersama dengan Tuhan, jangan sampai kita lepas dari genggaman tangan kasih Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, puji Tuhan, di hari Senin ini sekarang kita akan masuk ke dalam satu pembelajaran ya Bapak Ibu. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita ya saudara. Setelah 2 raja-raja, kita masuk ke dalam kitab selanjutnya yang ditulis di Perjanjian Lama sebagai 1 Tawarikh. Kalau ada yang bertanya, apa sih isi pokok kitab 1 Tawarikh itu, Abuna? Di sini nanti kita akan membaca ya Bapak Ibu sejumlah daftar keturunan atau silsilah yang mengawali kitab 1 Tawarikh ini, di mana ini menjadi ciri khas kitab ini ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara mengenai ciri khas, berarti ini kitab yang memiliki sebuah keunikan ya dalam penulisan keturunan atau silsilah ya. Karena bagi penulis 1 Tawarikh dan para pencari kebenaran firman Tuhan sebagai pembaca yang setia seperti kita di BW ini ya Bapak Ibu, yang kita baru saja melewati dan mengalami peristiwa demi peristiwa, kita belajar dari memproyeksikan peristiwa dari peristiwa, bagaimana kerajaan itu terbentuk, kokoh, kemudian hebat, namun sampai kepada pembuangan Babel. Dan di sini kita akan mempelajari kembali beberapa ada hal yang mirip-mirip, bukan mirip-mirip ya, tapi sama, bahkan sifatnya lebih memperlengkapi dari apa yang kita pelajari di 2 Raja 1 dan 2 Raja-Raja yang sudah kita lewati bersama. Ya, bagaimana di pembacaan 1 Tawarikh ini nanti akan ada kabar-kabar baru. Salah satunya adalah kabar gembira karena mereka dari pembuangan, mereka sekembali dari pembuangan, sisa-sisa bangsa itu ya masih memiliki kepedulian ya. Kepedulian apa? Kecemasan tentang bagaimana hubungan mereka dengan Allah ya.
Nah, ini yang menjadi pembelajaran kita juga nanti. Nah, di mana 1 tawarikh sampai 2 tawarikh ya. Apa sih maksud penulisannya? Nanti kita akan sama-sama kembali mengenai mulai dari Raja Daud yang kita sudah kenal dari kitab 2 Samuel. Namun yang berbeda adalah perspektifnya, itu sudut pandangnya, ya. Dan bagaimana citra setiap tokoh yang akan kita baca nanti, Bapak Ibu akan juga bisa melihat dan merasakan perbedaannya, tapi bukan perbedaan yang signifikan, namun perbedaan dalam sudut pandang ya Bapak Ibu. Berarti hingga sampai tabut perjanjian lalu kemudian persiapan pembangunan bait Allah dong Abuna. Betul, iya. Sampai ke arah sana. Jadi mungkin sekilas seperti mengulang ya Bapak Ibu ya. Tetapi percayalah ya bahwa setiap penulisan bahkan nama-nama pun itu punya makna. Ya Bapak Ibu. Ya, sampai nanti kita akan masuk ke 2 tawarikh. Ya, latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya kalau 1 dan 2 tawarikh itu karya yang juga mencakup nanti nyambungnya ke kitab berikutnya, yaitu kitab Ezra, ya. Kemudian Nehemia juga, ya. Dan seluruhnya itu ditulis oleh siapa Abuna? Oleh Ezra Bapak Ibu, ya. Mulai dari bagaimana Raja Kores nanti muncul di akhir kitab 2 tawarikh dan selanjutnya ya. Yang pasti kalau kita mulai 1 tawarikh pasal 1 ya. Ini kita akan mulai baca daftar keturunan untuk menelusuri sejarah umat Allah ya. Dari Adam sampai pada akhir masa pembuangan di Babel. Yaitu ayat 1 sampai 9 nanti. Lalu kemudian bagian yang kedua nanti selanjutnya juga ada. Kita baca dulu ya Bapak Ibu ya. Kita mau baca dulu satu demi satu dulu supaya Bapak Ibu dan saya bisa jelas. Kita buka 1 tawarikh pasal 1 ya. Kita mau baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Oke. Baik. Ya, demikian ada tertulis agar kita semua mengetahui kebenaran. Dengan judul daftar keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henoch, Metusalah, Lameh, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesech, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteha. Keturunan Raema ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin, ya, dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgazi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Ush, Hul, Geter, dan Mesech. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Peleh. Sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Peleh, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Keturunan Abraham, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbel, Mipsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad,
Tema, Yetur, Nafish, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail, keturunan Ketura. Gundik Abraham, perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanoch, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Oke, Bapak Ibu. Dulu waktu saya pertama kali baca, ini yang bagian begini-begini saya skip Bapak Ibu. Abuna skip ya? Iya. Abuna skip Bapak Ibu. Karena apa? Karena kan belum ada yang menuntun dan belum mengalami sebuah pengalaman pribadi dalam pertumbuhan pengetahuan firman Tuhan. Ketika sudah mulai mengerti, mengakui bagaimana penyertaan Tuhan, dan mau terus belajar bertahan sekalipun banyak tekanan, banyak persoalan, makan perasaan, kemudian makan tenaga dan lain sebagainya. Akhirnya saya mulai mengerti apa itu. Kita mulai mengerti karena kita akan mengalami yang namanya kalau di pelajaran kelas teater dulu, saya pernah belajar itu namanya theater of mind. Ya, theater of mind itu punya unsur namanya olah sukma. Jadi ketika saya ditunjuk untuk memerankan sebuah peran, saya diberikan skrip. Nanti di skrip itu saya mulai menggunakan daya imajiner saya untuk memastikan konsep karakter si peran itu. Nah, lalu nanti saya mulai belajar memisahkan antara karakter saya yang asli dan saya menjadi karakter si pemeran itu gitu. Ya, itu namanya seperti itu. Nah, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mulai bertumbuh di dalam Tuhan, nanti bukan hanya sekedar kita mengalami mujizat saja. Bukan hanya sekedar kita mengalami pembelaan, penyertaan dan segala macam hal yang luar biasa itu. Bukan hanya sekedar mendapatkan terobosan dan semuanya itu, enggak. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah Roh Kudus itu akan menolong kita. Ya, saya katakan Roh Kudus menolong kita karena tidak ada satu manusia pun mampu untuk melakukan ini sendiri. Jadi ketika saya jelaskan tadi itu, ini menjadi ibarat. Ya, seumpama kalau di pelajaran teater itu ada theater of mind. Nah, kalau di pengalaman pribadi sebagai orang percaya ya, yang tumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan, itu nanti mirip seperti itu, tapi Roh Kudus yang bantu. Yaitu bagaimana kita dibuat memahami situasi dan peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, bahkan mungkin ribuan abad yang lalu. Karena ketika saya baca ini tuh kayak saya rasa ada bayangan gitu loh. Kira-kira apa ya dirasakan oleh bangsa yang pulang setelah terbuang puluhan tahun sebagai budak di negara lain. Ada istilahnya namanya culture shock. Apa tuh culture shock? Pergulatan identitas. Ya, kebimbangan identitas lah gitu. Karena itu yang terjadi Bapak Ibu. Kalau nggak mungkin penulis Satu Tawar ini menuliskan secara gamblang urutan runut-runutnya dari mulai Adam. Karena silsilah pada awal pasal ini itu rangkuman singkat tentang garis keturunan dari Adam ke Nuh, lalu dari Nuh ke Abraham. Dan ini mengikuti catatan yang sangat dikenal oleh orang Israel atau semua orang percaya yang tercatat di Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 29. Nanti Bapak Ibu baca sendiri karena waktunya nggak akan cukup. Ya. Jadi kalau Anda baca Kejadian, kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 29 dan dilanjutkan ke Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 26, ini silsilah-silsilah yang juga sudah dipelajari dan diajarkan. Melalui silsilah ini tuh penulis Satu Tawari ingin kembali mengingatkan dan memfokuskan bagaimana identitas bangsa pilihan Allah ini memiliki Abraham sebagai bapa yang hidup dalam perjanjian Tuhan, bapa bangsa yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Ya.
Karena kalau kita membayangkan sebagai orang yang habis baru kembali nih dari pembuangan misalnya gitu, ini akan memberikan sebuah arahan tentang orientasi dan identitas diri kita. Siapa sih diri kita ini sebenarnya? Kenapa ya kok bangsa saya mengalami semua ini? Lalu kemudian bagaimana ya saya harus hidup di hadapan Tuhan? Kira-kira seperti itu. Who am I gitu. Ya, saya jadi ingat film Jackie Chan tuh, ada film Who Am I ya, tentang orang yang mengalami lupa identitasnya. Lalu apa hubungannya dan apa yang bisa saya praktekkan Abuna untuk hari ini? Oh, itu pun juga sempat saya pikirkan. Apa yang harus dipelajari gitu kan? Karena kan sekilas kita cuma lihat bukan keturunan saya, nenek moyang saya secara langsung ya juga bukan. Kecuali kalau orang yang dari Medan nih masih ada hubungannya nih ya Bapak Ibu ya. Karena ada kata Medan di situ ya. Oh haleluya. Luar biasa Bapak Ibu saudari dari Medan ya, luar biasa. Ini ditulis di sini keturunan Abraham juga ini ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tanya dan seperti saya juga tanya, banyak orang Kristen yang juga gak bisa menjawab ketika ada pertanyaan. Kamu tuh siapa? Atau kalau diajukan ke pertanyaan diri sendiri. Sebenarnya siapa ya aku ini ya? Emang kita sempat masa pembuangan, Abuna? Bahkan mungkin bukan pembuangan saja, kita pengasingan Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, based on my story. Jadi ini sekali lagi, ini Abuna menceritakan diri Abuna sendiri. Abuna saja mengasingkan diri, ibaratnya gitu. Itu cukup lama bertahun-tahun. Menjauhkan diri dari jangkauan Tuhan, itu cukup lama bertahun-tahun. Saya nggak pernah gitu, untung Abuna, puji Tuhan. Bagus Bapak Ibu nggak pernah gitu. Tapi tanpa sadar banyak orang juga yang ketika dipanggil atau terpanggil sesuai rencana Allah, dia lari-lari kucing dan lari-lari anjing dan lari-lari jerapah, lari-lari macan, ibaratnya gitu ya. Pokoknya apapun istilahnya lah. Apa bedanya juga dengan mengasingkan diri? Kan sama saja dengan menjauhkan diri dari jangkauan tangan Tuhan kan gitu. Karena kita harus bisa mengerti ketika tangan Tuhan menjangkau kita gak cuma sekedar uang melulu gitu isinya. Gak cuma sekedar berkat melulu gitu. Atau mujizat kesembuhan melulu gitu. Tapi bagaimana dengan kehendak dan rencana Tuhan yang Tuhan mau untuk kita terima dan kita alami dan kita lakukan. Nah kalau kita kan kebanyakan tebang pilih Bapak Ibu. Jujur saja saya dulu gitu tebang pilih, nanti kalau udah jadi pendeta ibaratnya gitu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena memang niatnya masih mau ngapa-ngapain kan gitu. Ini saya menceritakan diri saya sendiri Bapak Ibu ya, 100%. Dulu saya kayak gitu. Karena nurani saya juga ngomong gini, nggak enak juga nih sama Tuhan, sama diri saya sendiri. Ibaratnya kesaksian tapi hidup saya juga masih berantakan gitu. Ya cuman gimana ya, namanya juga diminta untuk nyanyi ya kan, terus habis nyanyi masih dapat amplop lagi. Siapa yang nolak gitu. Jadi ya terus terang aja, itu tuh saya alamin banget gitu. Makanya sekalipun ibaratnya Kristen tapi nggak taat saya mengasingkan diri terus gitu. Tapi kejaran kasih Tuhan Yesus itu tak kenal dan tak pantang menyerah. Kita beri tepuk tangan yuk buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya ngalamin hal yang sama, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah kenal kata menyerah. Itu sebabnya Tuhan sanggup menangkap saya. Itu sebabnya Tuhan juga sanggup menangkap Bapak Ibu semua.
Ada yang ditangkap di Holy Land, ada yang ditangkap mungkin pada saat sebelum ke Holy Land, ada yang ditangkap di masa muda seperti saya, ada yang sebelum menikah, ada yang sudah menikah, ada yang sebelum punya anak, ada yang sudah punya anak, ataupun sejak masuk kerja. Pokoknya pada akhirnya kalau memang orang itu masih memiliki cinta sama Tuhan, itu pasti ketangkep sama Tuhan. Kecuali orang tersebut sudah sama sekali menutup hatinya. Jadi bukan karena Tuhan gak mampu. Ya sama kayak kita aja mau gedor-gedor pakai martil baja martil raksasa pun juga percuma kalau orang yang punya rumah juga gak mau bukain pintu. Ya. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui ini, oh iya ya benar ya. Berarti saya harus bersyukur bagaimana besar setia kasih Tuhan Yesus itu dalam hidup saya, sehingga saya boleh ada sampai hari ini di hadapan Tuhan dan Bapak Ibu semua. Demikian juga Bapak Ibu. Mungkin kita selama ini atau mungkin tahun lalu kita merasa dalam masa keterbuangan lah. Banyak hal-hal yang membuat kita itu terbuang dari rencana Tuhan, atau terbuang dari hal-hal yang selama ini kita coba susun tapi nggak jadi. Tetapi bukankah janji Tuhan itu iya dan amin dan pasti digenapi? Amin kan Bapak Ibu? Karena bagaimanapun juga Tuhan punya janji yang diikat kepada Abraham. Sehingga apa yang dijanjikan kepada Abraham itu juga berlaku bagi kita. Bagi saudara dan saya. Saya sudah sempat sampaikan ini kan di pergantian tahun. Karena kita adalah satu di dalam Kristus, yang juga adalah satu di dalam Abraham, maka kita pun berhak untuk mendapatkan dan menerima apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Apa yang dijanjikannya? Waktu itu kan langsung saya bilang kan, bahwa tahun ini adalah tahun bagi yang percaya. Ini tahun yang benar-benar a year of spectacular blessings. Tapi saudara, untuk nyampe di sana kita harus mampu menjawab di awal tahun ini, mumpung masih awal tahun. Sebenarnya siapa sih diri saya ini kemarin, tahun lalu? Lalu tahun ini kemana saya harus melangkah selanjutnya? Karena supaya kita bisa masuk ke relasi yang lebih erat, sifatnya lebih personal, pribadi sama Tuhan. Memang terkadang terasa seperti mengarungi ombak baru yang tidak kita kenal sebelumnya Bapak Ibu. Ya. Iman masa kecil terasa begitu kayak kekanak-kanakan lah gitu jika dibandingkan dengan luasnya kehidupan yang harus kita jelajahi ini. Tapi disinilah kita harus mulai belajar mengarahkan hati kepada Tuhan. Katakan mengarahkan hatiku kepada Tuhan. Dan membuka telinga kepada tuntunan firman-Nya. Katakan membuka telingaku kepada tuntunan firman Tuhan. Apa hasilnya? Hasilnya adalah apa? Kita mulai masuk dalam perenungan akan pengalaman hidup, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan berulang kali. Nanti nih telinga kita mulai peka dengan tuntunan Tuhan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu mari sama-sama kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Mungkin Anda tidak pernah membayangkan Anda bisa di luar negeri saat ini. Anda masih hidup sehat saat ini. Ya, jangan lihat Abuna tapi pejamkan mata, lihat ke diri Bapak Ibu masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa Bapak Ibu sudah melewati hal-hal yang berat dan sampai hari ini engkau masih boleh beroleh kemurahan Tuhan. Tapi penting untuk menjawab pertanyaan di dalam diri kita pribadi. Who am I? Siapa sesungguhnya aku ini? Karena itu akan menentukan hidup kita Bapak Ibu.
Ketika banyak orang di luar sana tersesat menjalani hidupnya karena nggak tahu identitas, hanya ngikutin dan nunut orang cuma karena katanya. Bahkan ada yang meletakkan identitas hidup mereka kepada apa yang mereka miliki. Mereka meletakkan identitas mereka hanya bergantung kepada pandangan orang lain atas mereka, diri mereka sendiri, atau atas apa yang menguasai mereka. Padahal semua itu tidak dapat secara hakikat mendefinisikan hak dan identitas manusia sesungguhnya. Biarlah melalui BW ini kita bukan cuma sekedar tahu secara pandangan teologis, tahu bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita pun juga tahu siapa diri kita sesungguhnya. Siapakah Allah dan siapakah kita manusia. Untuk itu, biarlah apa yang menjadi perenungan hari ini. Mungkin ada banyak silsilah-silsilah yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita mau belajar. Tidak lagi bergantung kepada apa kata orang tentang identitas kita. Tidak lagi bergantung kepada apa yang hanya sekedar kita tahu tentang identitas kita. Hari ini Roh Kudus dengan penuh kasih dan tegas mengatakan, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu sama seperti tahun yang sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang sama seperti tahun yang sudah Tuhan berikan. Untuk itu jadilah pribadi yang baru dan berkenan agar nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat anugerah cinta kasih Tuhan dan janji Allah kepada Abraham yang juga menjadi hak kita untuk menerimanya. Bagaimana sebagaimana firman Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang terikat oleh Allah kepada Abraham kiranya terikat pula janji Allah itu di tahun 2025 ini atas kita. Terimalah berkat dan janji Allah ini. Cinta kasih Tuhan dan penyertaan pertolongan Roh Kudus menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, janji setianya yang dia pegang teguh, sampai indah waktunya untuk kita terima. Terima juga pemulihan, kesembuhan, mujizat demi mujizat, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk perjalanan paman dari Ibu Mimi hari ini, perjalanan kembali menuju ke China. Tuhan berkati Pak Asuk supaya tetap dalam keadaan baik dan sehat. Dan suatu saat Tuhan masih izinkan boleh kembali lagi ke Indonesia dan beribadah di OIC kembali. Tuhan berkati juga untuk Kak Alfi dan semua anak cucu yang mungkin hari ini ujian. Kiranya Tuhan memberikan kecerdasan, kepintaran, terobosan dan keberhasilan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Bagi yang cemas dan khawatir, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Keyakinan dan keteguhan iman. Karena apa yang sudah direncanakan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, karena hanya Engkau lah yang membuat sembuh, membuat berhasil, membuat berkat, dan membuat kami beruntung. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin.
Jawabannya nanti kalau ada yang tanya, jadi apa jawabannya Abuna kalau masih ada yang tanya gitu? Pastikan besok ikut lagi BW ya Bapak Ibu. Kalau hari ini nonton di YouTube, besok harus nonton lagi di YouTube. Oke, selamat bekerja kembali Bapak Ibu sekalian. Hati-hati di jalan, tetap doakan kesembuhan Abuni dan juga semua yang mungkin sekarang sedang dalam keadaan kurang sehat. Lagi musim-musimnya tapi nggak masalah ya. Karena kita belajar menikmati setiap hal yang Tuhan izinkan. Karena di balik itu kita akan merasakan yang namanya mujizat demi mujizat dan terobosan. Amin. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu semua. Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih ya Buna. Kasih ya Buni. Semangat ya kita. Ini semua makna. Yes, keep the spirit Butia dan juga Pak Mardani, juga Bu Lingga, Pak Jusman dan Bu Nensi dan Bapak Ibu semua. Amin, tetap semangat ya. Jangan Kan kasih kendor. Kasih ya Buna. ya Bu. Terima kasih. Abuna juga makasih. Sama-sama Bu. Oke Bapak Ibu, kita sign off ya karena harus ada kewajiban yang lain. Kita tutup dengan saling memberkati dengan lambaian tangan dan katakan kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik. Sangat baik. Namanya Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Bye bye.